welcome to Inside Unan, podcast mengenal Unan lebih dalam. Nah, di episode kali ini kita udah ada di Fakultas FMIPA. Gimana nih, kita udah diganti yang seperti warna-warni ya. Iya, benar. Tapi sebelum itu, kita perkenalan diri dulu. Aku Resya dan Aku Sabil. Nah, kita berdua akan menjadi host pada episode podcast kali ini nih teman-teman. tapi sebelum itu kita udah bersama narasumber yang bisa membantu kalian nanti untuk mengenal FMIPA tuh seperti apa sih kehidupan sehari-harinya, gimana sih jadi mahasiswa FMIPA di UNAN. Nah, mungkin kita boleh kenalan dulu sama narasumbernya, boleh kenalan diri? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Dwi Detuna Amanda, aku dari jurusan Fisika Angkatan 2024. Perkenalkan, namaku Muhammad Paris Al-Fajri, biasa dipanggil Paris, dari Matematika Angkatan 2023. Oke, ada Manda sama Paris ya. Oke. Mungkin dari teman-teman nih, boleh sebutin lulus di UNAN itu jalur apa nih teman-teman? Mungkin dari Manda dulu boleh? Oke, kalau aku sendiri, aku lulus jalur SNBP. SNBP. Kalau aku pribadi lulus dari jalur SNBT atau UTBK. Berarti ada perjuangannya ya dengan memasuki beda-beda jalur nih. yang berbeda-beda ya. Mungkin boleh cerita sedikit gitu gimana? Cerita sedikitnya, kalau dari aku kan SNBP, jadi perjuangannya tuh lebih ke SMA. Dari SMA itu masuk juara 3 besar kayak gitu-gitu. Terus mungkin ikut lomba juga buat nambah-nambah sertif di SNBP kan. Terus akhirnya setelah masuk eligible mendaftar di SNBP. Terus akhirnya lulus. Baik. Kalau Faris sendiri? Kalau aku sendiri kebetulan perjuangannya ada gagalnya karena sebelumnya kan ada ikut SNBP juga, termasuk siswa yang eligible, tapi qadarullahnya kan gagal untuk diterima di perkuliahan dan baru bisa melanjutkan tuh di SNBT atau UTBK. Kendalanya mungkin karena dulu nggak ada ikut les atau ikut tryout yang rasanya bisa jadi persiapan untuk UTBK. Jadi sebenarnya kalau UTBK tuh modal nekat aja. Untuk belajar tuh paling cuma lewat sosial media atau belajar lewat buku. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin seadanya dan memang minat mau untuk berusaha kuliah, jadi UTBK-nya lulus di matematika. Di matematika FMIPA ya. Mungkin aku mau tahu nih alasan dari teman-teman memilih jurusan saat ini gitu. Kayak Manda tadi milih fisika dan juga dari Paris milih matematika. Kenapa nih gitu? Kalau dari aku sendiri, aku milih fisika tuh karena aku suka dan cinta sama fisika, dan aku pun dari SMA emang ikut lomba-lombanya di bidang fisika. Kalau aku kebetulan memang dari kecil udah suka sama perhitungan, sama matematika. Walaupun kemarin di SMA itu nggak SMA, jadi di SMK akuntansi. Kenapa milih kuliah di matematika? Karena rasanya lebih passion atau lebih minat di matematika aja. Wow, keren ya. Berarti suka hitung-hitungan ya? Kurang lebih kayak gitu. Tapi nih sedikit kepo, kan tadi dibilang kalau dari SMK itu ada culture shock nggak sih setelah masuk matematika? Kalau culture shock sendiri sebenarnya iya, karena awalnya mikir kan matematika kebanyakan ngitung, tapi ternyata pas masuk di jurusan matematika di dunia perkuliahan itu nggak 100% atau sepenuhnya ngitung. Justru lebih banyak ke dasar-dasar kenapa rumus-rumus yang bisa kita gunakan di SMA dulu atau di SMP itu dijelaskan di dunia perkuliahan gitu. Oh, asalnya dari sini ya. Jadi kebanyakan waktu awal kuliah tuh lebih kayak, oh dari sini ya materinya gitu. Jadi kita jadi tahu ya, oh rumus-rumus yang kita pelajari di SMA ternyata dari sini asalnya gitu. Jadi lebih terbuka aja gitu rasanya. Nah, kalau di FMIPA sendiri nih ada berapa jurusan sih? Para gimana perbedaan dari masing-masing jurusan gitu? Oke, pertama dari aku dulu ya, ngejelasin. Di FMIPA itu ada 4 jurusan, tapi ada yang satu lagi yang terbaru. Jadi aku bakal ngejelasin 2 dulu aja. Yang pertama tuh jurusan aku sendiri, di fisika itu ciri khasnya tuh kami itu mempelajari tentang hukum-hukum alam semesta. Kayaknya udah pernah dengar nggak sih misalnya kayak hukum 1 Newton, kayak gitu. Nah, kami tuh hampir mirip kayak yang Bang Faris bilang tadi, kita tuh bukan 100% hitung-hitungan, tapi kita tuh mempelajari gimana sih datangnya rumus
situ. Jadi kita tuh nggak bukan belajar gimana cara gunain rumus, tapi belajar gimana datangnya tuh rumus gitu. Iya. Terus kalau yang kedua itu biologi, mempelajari tentang makhluk hidup, asal usul makhluk hidup, terus teori-teori terciptanya bumi, teori evolusi bumi. Menarik ya. Sangat menarik. Kalau 3 lainnya itu kan ada jurusan, mungkin aku jelasin dari jurusan yang nggak di bidangku dulu, itu ada kimia. Jadi kurang lebih di kimia tuh sebenarnya sama kayak di SMA, kayak mempelajari mengenai senyawa-senyawa dan lain sebagainya. Memang lebih banyak praktikumnya di kimia gitu. Jadi lebih ke langsung testing tanpa materinya ada, tapi lebih ke praktikum. Kalau jurusan aku sendiri itu matematika. Kebetulan kami memang belajarnya lebih ke pembuktian asal-asal dari rumus-rumus yang kita gunakan di SMA. Kenapa pembuktian itu butuh di dunia matematika? Karena rasanya yang kita gunakan di SMA tuh kita nggak tahu asalnya di mana gitu. Dan ketika di matematika kita baru tahu, oh ternyata asalnya dari sini ya gitu. Kayak misal turunan, terus integral. Kayak dulu kan mikirnya, ini kenapa sih digunain, emang ada hubungannya dengan dunia nyata gitu. Tapi ternyata orang anak teknik, anak komputer, anak pertanian atau peternakan bahkan itu ngegunain dasar-dasar dari matematika. Itu di jurusan baru, itu baru ada tahun ini namanya Statistika dan Sains Data. Jadi ini untuk angkatan 2025 nanti, itu adalah angkatan pertama di jurusan ini. Ini adalah pemekaran dari jurusan matematika sendiri, dan memang fokusnya lebih ke statistika atau perhitungan ya statistika dasar, sains data. Berarti baru berjalan untuk di tahun ini ya, yang statistika ini. Menarik ya. Iya, menarik banget ya. Nah, mungkin selanjutnya nih dari teman-teman ada Manda, berarti masih tergolong mahasiswa baru ya, semester 2 di Universitas Andalas, dan dari Paris sudah semester 4 ya? Iya. Oke. Mungkin boleh tahu nih dari Manda dulu, mungkin gimana sih lingkungan teman-teman di selama berkuliah gitu, apakah menyenangkan, dan juga mungkin saat ini organisasi yang diikuti dari Manda? Oke. Kalau dari aku sendiri sih pertemanannya cukup kompetitif, tapi mereka tuh tetap mau saling berbagi karena kan kita di FMIPA ini kan sebenarnya sambungannya juga dari SMA ya. Jadi kita tuh udah saling kenal kan sama rumus-rumusnya. Jadi kita tuh bisa belajar bareng gitu. Jadi sebenarnya lingkup pertemanannya itu lebih ke sering belajar bareng sih. Kalau misalnya untuk hangout kayak gitu-gitu tuh mungkin sedikit sulit karena kan kita juga sibuk belajar dan lain-lainnya. Karena memang di FMIPA ini memang harus kenceng belajarnya gitu. Belajar tiap hari gitu. Iya. Karena kalau misalnya udah hari ini, besoknya nggak bakal dibahas lagi, besoknya bakal lebih sulit lagi pembahasannya gitu. Oh, berarti akan terus maju, Iya, terus makin sulit gitu ya? Betul. Nggak boleh ketinggalan berarti? Nggak boleh ketinggalan. Oke, kalau dari Faris gimana? Kalau lingkungan pertemanan sendiri kebetulan di FMIPA, kawan-kawan atau di jurusan juga kawan-kawan tuh memang banyak yang kompetitif, tapi rasanya lebih ke suportif. Karena kalau dari aku kan memang di SMK dulu, jadi kalau untuk perkuliahan mulainya tuh dari minus. Tapi karena kawan-kawan yang suportif, tuh lingkungan yang juga bantu, misal nggak ngerti itu nanti dibantuin cara pengerjaannya. Jadi untuk mengejar materi yang tadi dibilang sama Manda kan runtut tuh, jadi materi yang ini tuh nggak akan dibahas di materi besok, tapi ada hubungannya dengan materi yang kemarin gitu. Jadi senang sih dengan lingkungan yang ada di FMIPA ini. Jadi lingkungannya itu kita nggak perlu takut aku bisa atau enggak, karena bakal didukung sama teman-teman yang Saling supportive. ngebantu ya. Iya. Gitu. Keren. Terus mungkin selanjutnya di FMIPA sendiri tuh ada hal yang menarik nggak sih, kayak kalian kalau pas pertama kali kalian masuk FMIPA tuh kayak wah ternyata FMIPA tuh kayak gini loh gitu. Ada fun fact sesuatu yang kalian terasa banget gitu pas pertama kali masuk FMIPA, keren ya FMIPA gitu.
Kalau dari aku sendiri sih mungkin dari ininya ya praktikumnya. Mungkin memang semua jurusan itu kan juga praktikum kan. Tapi setiap jurusan juga, setiap fakultas dan jurusan itu pasti ada keistimewaannya masing-masing. Di FMIPA tuh juga ada. Kalau misalnya kami praktikum tuh kami benar-benar langsung aplikasiin yang namanya rumus yang kita pelajari, terus langsung megang alatnya. Jadi nggak cuma diajarin, tapi kita boleh megang alatnya dan kita yang ngambil data sendiri. Jadi kayak bener-bener amazed banget sih, kayak wow ternyata gini ya gitu. Gini rasanya jadi peneliti gitu. Terasa kayak serunya. Iya seru banget. Apalagi kita tuh dapetin hasil yang sesuai dan nggak jauh dari presentasi errornya gitu. Kalau aku nambahin Manda sih, rasanya kalau untuk praktikum di FMIPA lebih unik dari jurusan lain atau fakultas lain, karena rasanya di FMIPA sendiri itu untuk praktikumnya lebih mendasar. Jadi ketika kita ingin ke tingkat yang lebih expert atau lebih di atasnya, udah paham karena dasarnya udah kokoh gitu. Jadi lebih kalau udah tahu nih mau pengerjaan yang lebih expert kayak oh ini kan dasarnya gini jadi tinggal gini gitu. Oh, berarti emang harus paham dasarnya. Ya, karena memang kita dibentuk di sini untuk paham dasarnya dulu. Nanti untuk yang tingkat selanjutnya rasanya menyesuaikannya jadi lebih mudah aja gitu. Kira-kira, iya, kira-kira ada struggle-nya nggak nih selama berkuliah di jurusan teman-teman saya ini tuh kayak, ih ini gimana sih gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih struggle-nya mungkin ya kita tuh juga manusia biasa gitu. Jadi sama kayak yang dibilang Bang Faris tadi, kita tuh memang belajar dari dasar. Tapi yang namanya kita manusia pasti ada lupanya kan. Jadi sebelum di FMIPA sendiri itu, kalau misalnya kita di semester 1, semester awal itu, nanti kita tuh juga ada tuh belajar misalnya kayak aku kan dari fisika. Tapi nanti di semester 1 kemarin, aku tuh ada belajar biologi dasar, aku belajar kimia dasar. Jadi semuanya tuh emang dasar semua. Misalnya kayak fisika dasar, iya bener banget. Jadi di situ tuh ada kayak lupanya gitu, misalnya kayak, aduh kayaknya ini udah pernah tapi apa ya gitu, dan kayak familiar tapi tetap aja lupa. Jadi memang sepenting itu sih untuk belajar dasar di FMIPA ini. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya struggle-nya karena memang dari nggak SMA dulu kan, jadi nggak terlalu paham mengenai apa yang dibahas di jurusan ini gitu. Tapi kalau untuk mengejar materi, rasanya kita mungkin ngambil dari referensi teman-teman yang lain itu mereka mikirnya di semester 1 ini nggak jauh beda sama SMA gitu. Tapi ternyata pas eksekusi di dunia perkuliahannya ternyata, oh kita kok nggak sampai ke sini ya gitu. Karena rasanya yang dibahas tuh jauh di tingkatan SMA gitu. Walaupun materi-materi yang disajikan tuh mirip-mirip sama di SMA, tapi di dunia perkuliahan ini lebih expert. Walaupun kalau untuk mengejar ketertinggalan dari nggak mengerti materinya itu nggak susah sih. Jadi kalau kita udah ngerti dasarnya, mudah aja gitu untuk mengejar materinya. Berarti sejauh ini masih bisa mengejar materi-materi walaupun misalnya Faris sendiri kan dari SMK nih, nah masuk ke MTK tuh masih bisa lah ya mengejar hal-hal yang struggle-struggle itu. Kalau mengejar materi alhamdulillah masih bisa, dan rasanya untuk kan udah semester 4 juga gitu. Jadi udah mulai terbiasa, dan kalau karena memang mulainya dari nol atau dari minus, jadi mungkin awal-awal tuh lebih ekstra, tapi sekarang udah mampu menyimbangi kawan-kawan yang lain gitu. Jadi kayak struggle di awal tapi mampu beradaptasi gitu ya kemudian. Itu sih kuncinya. Kayak rasanya di dunia perkuliahan ini harus mampu beradaptasi itu dari segala kondisi. Mungkin untuk fasilitas dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini sendiri nih apa nih kalau boleh tahu? Kalau fasilitas sendiri nih kan mungkin yang tadi udah disinggung di awal juga kan mengenai gazebo atau MIPA Square ini namanya di sini. Oh, MIPA Square ya namanya MIPA Square. Jadi di FMIPA sendiri itu banyak tempat-tempat semacam gazebo itu memang disediakan untuk belajar. Jadi kalau memang nggak sempat untuk pulang ke kos atau ke rumah baru selesai perkuliahan untuk lanjut ke perkuliahan nanti, bisa banget belajar di sini karena udah ada kursinya, udah ada mejanya, dan rasanya tempatnya pun teduh karena ada atapnya gitu. Tuh ini nggak hanya satu, ada kurang lebih 3 kalau yang terlihat di sini. Tuh mungkin untuk fasilitas lainnya itu fasilitas perjurusan kayak tempat-tempat praktikum, laboratorium praktikum. Kalau di matematika sendiri itu ada laboratorium komputasi.
Jadi di situ kurang lebih kami di sana praktikumnya ngoding. Oh, Jadi, berarti MTK ini juga ikut Iya, ngoding ya? matematika juga ngoding ya? Iya, kami memang ngoding, tapi kami lebih ke dasarnya. Jadi gimana cara penggunaan mungkin bahasa-bahasa kayak Python, C++, tuh RStudio dan lain sebagainya. Jadi ya lebih dasarnya gitu. Kalau jurusan lain mungkin boleh jelas. Kalau dari aku juga ada ngoding gitu, tapi aku namanya fisika komputasi. Oh, yang Ngoding juga? pokoknya Ya, ngoding juga. beda dari MTK atau Beda-beda. Kalau di fisika itu mungkin ngodingnya ngoding rumus-rumus yang ada di fisika. Kalau misalnya matematika kan emang udah dari dasarnya kan. Jadi kayak ngodingnya itu yang bagian dasar-dasarnya gitu. Kalau kami lebih ke logika dalam ngodingnya gitu. lebih ke oke. Terus kalau fisika? Kalau dari fisika yang selanjutnya itu mungkin praktikumnya sih. Kayak kami tuh bakal difasilitasi kalau misalnya setiap praktikum itu dengan aslab. Mungkin ada orang juga yang nanya kayak apakah praktikum itu sama dosen. Kalau di kami itu enggak. Kalau misalnya praktikum itu memang sama aslab. Sama asisten labor yang dimana juga melalui seleksi dan lain-lain. Jadi udah pasti asisten labornya tuh pinter-pinter juga. Berarti asisten labornya ini masih mahasiswa? Iya, benar masih mahasiswa. Mungkin ya sedikit pertanyaan mengenai, kan tadi kita udah ngebahas perkuliahan, fasilitas, kita belum menyinggung nih soal prospek kerja. Gimana sih prospek kerja di FMIPA ini kan terkenal banget FMIPA ini ilmu murni ya. Iya. Nah, itu kan banyak orang bertanya ke FMIPA nih ntar kerjanya gimana sih? Pasti bertanya nih. Kalau di FMIPA sendiri, rasanya untuk prospek karena orang mengiranya ini ilmu murni, jadi prospek kerjanya kayak nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau dibilang prospek kerjanya ada atau enggak, justru sangat banyak. Karena kita kan memang mempelajarinya dari dasar. Jadi kita bisa kemana aja gitu. Mungkin kalau dari matematika sendiri itu bisa ke data science. Karena memang ngurus-ngurus pendataan, statistika, dan lain sebagainya. Itu bisa juga mungkin sebagai aktuaria. Jadi aktuaris yang ngurus mungkin analisis dari sebuah perusahaan. Itu mungkin bisa ke arah keuangan. Itu yang mungkin yang paling umum bisa jadi dosen gitu. Karena ilmu murni, jadi rasanya memang bisa kemana aja gitu. Oke, kalau dari aku di fisika itu kan juga banyak pembagiannya ya, ada fisika teori, fisika nuklir, fisika bumi, fisika medis dan lain-lain juga. Kalau prospek kerjanya, kalau misalnya fisika medis itu bisa kerja di rumah sakit juga, nanti jadi fisikawan medik. Kalau misalnya nuklir, bumi dan lain-lain itu bisa kerja di sektor perindustrian. Kalau misalnya fisika ini komputasi itu kan lebih ke ngoding juga kan. Nanti bisa kerja tuh di bagian pemerintahan kayak gitu-gitu. Keren. Berarti tidak seperti stigma orang-orang yang kayak Iya, bener banget. ilmu murni ini jadi dosen. Nah, jadi nggak berkaku di situ ya, lebih dari itu. Lebih dari Kalau itu. dengar dari yang tadi cukup menarik ya prospek kerjanya gitu. Menarik banget. Sangat menarik. Lanjut. Oke, mungkin nextnya nih dari teman-teman organisasi tadi kita belum ada, tadi udah nih pergaulan, nah teman-temannya gitu. Dari teman-teman nih kan pasti tadi juga udah bahas kompetitif dalam belajar gitu. Nah, bagaimana teman-teman tuh menyeimbangkan jikalau masih ikut kegiatan, masih ada nggak ikut kegiatan di luar akademik gitu kayak organisasi dan lain-lainnya gitu. Dan kalaupun ada, gimana sih dari teman-teman menyeimbangkan waktunya gitu? Apakah seorang mahasiswa FMIPA gitu, mahasiswa mempelajari ilmu murni itu masih bisa mengikuti kegiatan non-akademik? Oke, mungkin seperti yang kakak bilang tadi juga, mungkin banyak juga orang yang mikir, emangnya FMIPA itu masih sanggup ya buat ikut kegiatan lain. Sedangkan di FMIPA sendiri aja udah kayaknya sulit banget nih belajarnya. Kalau dari aku sendiri, aku juga ikut beberapa kepanitiaan, terus aku juga sering ikut pelunter juga, gitu. Kalau misalnya kepanitiaan, aku ikut kepanitiaan Bakti juga. Jangan lupa guys, ketemu aku di Bakti 25. Oke, jadi aku ikut kepanitiaan nih. Jadi setiap kita memilih itu berarti ada pertanggungjawabannya juga kan. Nah, jadi kita tuh harus pandai bagi-bagi waktu dan juga prioritasin nih yang mana harus yang mana yang harus didulukan. Misal aja nih kayak
mungkin ada orang yang suka ngerjain ke mepet-mepet deadline kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih jurusan kita nih ternyata sesulit ini, harusnya kita harus jauh-jauh sih dari yang namanya kata mepet deadline. Mepet SKS ya. Ya, jadi Kabut kayak semalam. benar nggak boleh tuh kayak gitu di FMIPA, nggak boleh kayak gitu. Jadi nanti kita tuh harus belajar lebih awal, misalnya kayak harus tahu nih besok ini materinya apa. Kan nanti juga dikasih RPS dari dosennya, kita harus mempelajari itu terlebih dahulu. Jadi nanti pas dengerin materi itu kita bisa lebih enjoy, nggak terlalu tertekan lah kayak gitu. Dari Paris nih. Kalau dari aku sendiri untuk organisasi atau kepanitiaan memang udah lumayan aktif dari semester 1, tapi kebanyakan di lingkup fakultas. Kemarin sempat ada organisasi di UKM Unan, tapi itu setahun aja, satu tahun kepengurusan. Itu untuk saat ini mengemban amanah di BMKM FMIPA Unan. Dan rasanya kalau untuk yang menyinggung dari yang dibahas Amanda tadi, mengenai ada nggak ngaruh perkuliahan dengan kepanitiaan atau organisasi, kalau kita mampu untuk ngebagi waktunya dan kita sadar akan value diri kita, rasanya nggak akan terlalu mempengaruhi. Apalagi kalau di FMIPA sendiri ini kan banyak proses yang bisa ngasih tahu kita loh, kalau organisasi sama perkuliahan tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Karena walaupun kita ikut banyak organisasi, kalau kita mampu membagi atau memanajemen waktunya, bisa banget gitu. Kalau di FMIPA kan ada LKMTD, FMIPA, di sana dibahas mengenai gimana cara berorganisasi sambil berkuliah. Itu kami juga ada program baru di FMIPA sendiri dari Dekanat FMIPA itu ada mentoring karakter prestatif. Di sana tuh bahas mengenai bukunya Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Di sana tuh dibahas gimana cara kita lebih jadi manusia yang efektif. Nah, di sana ada salah satu materinya tuh manajemen waktu atau manajemen pribadi. Jadi kita bisa misal ada tugas banyak, kita paham nih tugas nih urgent nggak, penting nggak. Kalau penting dan rasanya belum mendesak, bagus kita kerjakan dulu. Jangan sampai pas penting mendesak baru kita terkejar-kejar gitu. Itu kan nggak maksimal ya jadinya ya. Keteteran nanti jadinya. Berarti dari FMIPA sendiri tuh udah mendukung mahasiswanya untuk aktif di luar juga ya. Sangat-sangat mendukung untuk siswa. Jadi balance antara perkuliahan dan mengasah soft skill. Iya, betul banget. Nah, kalau kayak gitu penasaran nih kayak jejak alumni kalian tuh gimana sih di sini? Atau mahasiswanya apakah ada yang udah kesana kesini kayak udah keren-keren lah gitu? Kalau dari alumni ini sebenarnya bisa kita lihat langsung dari dosennya sih. Beberapa dosen di fisika itu termasuk di FMIPA juga itu banyak juga yang lulusannya dari UNAN sendiri juga gitu. Terus mereka tuh semuanya keren-keren yang dosen-dosen ini karena salah satu dari dosen-dosen kita ini ada juga yang jadi juri untuk PKM. Oh, PKM. Iya. Kalian tahu PKM itu pekan? Kreatif. Ya, kreativitas mahasiswa. Oh, keren-keren. Itu nasional ya? Iya, benar banget. Kalau dari mahasiswa sendiri itu ada... Kalau dari mahasiswa sendiri rasanya karena di MIPA ini memang kalau orang-orang luar kan mikirnya kutu buku nih gitu. Jadi rasanya banyak nih orang-orang pintar yang terkumpul di sini gitu. Jadi mungkin kemarin contoh kasus kayak ada anak fisika angkatan 2021 itu beliau pertukaran pelajar IISMA ke Taiwan. Wow, ISMA ya? Iya. Keren-keren. Di sana kan kalau ISMA ini kan program dari pemerintah tahun kemarin, itu nggak hanya disediakan tempat untuk kuliah di sana, tapi mereka juga dikasih uang saku gitu. Jadi rasanya banyak sebenarnya mahasiswa di FMIPA yang berprestasi, tapi kayaknya nggak bisa disebutkan satu-satu. Saking banyaknya ini. Oke, dan dosennya itu juga mendukung banget kalau misalnya mahasiswanya ini mau berkembang, dan dosennya pun tetap ngajak kami tuh kayak bukan antara dosen dan mahasiswa, tapi bisa aja kayak gimana ya, kayak sama orang tua gitu. Jadi mereka tuh bakal Membimbing kita ya, iya, sebagai benar anaknya banget. gitu. Iya, benar. Terasa lebih deket gitu. Iya, benar.
Mungkin, nah udah kita udah selesai nih berbincang-bincang Udah banyak nih mengenai yang kita bincang-bincang. Ya, benar banget mengenai banyak. kehidupan mahasiswa gitu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini. Nah mungkin penutup dari aku minta deh closing statement dari teman-teman FMIPA untuk terutama kepada teman-teman mahasiswa baru Mahasiswa nih. baru 2025. Gimana Bang Haris? Mungkin kalau untuk closing statement, rasanya kalau untuk teman-teman angkatan 2025 atau mungkin yang selanjutnya di bawahnya gitu, sebenarnya MIPA ini bukan mimpi buruk bagi kalian, karena rasanya kalau orang perspektif tentang MIPA tuh kayak di sana isinya kutu buku nih, Orangnya nggak seru. iya nggak seru gitu. Aslinya seru banget nih. Iya. Sebenarnya nggak kayak gitu apa pandangan orang lain beda gitu sama realitas yang ada di kejadian nyatanya gitu. Di sini bener-bener seru tuh, kalau dibilang susah materinya nggak terlalu, kalau kita bisa mengimbangi kita belajar dengan sungguh-sungguh, rasanya materinya tuh kecil gitu. Kecil gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita udah dapat hasilnya kayak nemuin berlian di antara reruntuhan gitu. Lagi kayak udah klop langsung kayak dapet. Kalian kan nggak suka yang pasti, makanya masuk FMIPA biar ilmunya pasti. Iya, kami tunggu ya guys di FMIPA. Sekian dari episode podcast hari ini. Benar banget. Sampai jumpa di Di episode podcast selanjutnya. See you.